ويلقى تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والكفالة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
رسول الله سلام عليك يا ربي عائشة رواية رسول الله سلام عليك يا ربي عائشة رواية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Melanjutkan minggu yang lalu yaitu sampai ayat mustakmal ya, al-ma'ul mustakmal, air yang mustakmal, yang mana air itu terbagi, ada air suci mensucikan atau air mutlak tahir mutahhir, ada ghair mutahhir, ada tahir ghair mutahhir, air suci tapi tidak mensucikan, seperti air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Artinya suci ya kena baju, kena kopiah, kena yang buat kita sholat nggak apa-apa karena tapi air tersebut nggak bisa mensucikan. Ya, tetesan-tetesan air yang ada di angkatan pertama ya, itu kan airnya yang telah kita pakai untuk mengangkat hadas kecil atau bekas kita mandi. Nah, itu kan airnya mustakmal ya, atau air yang telah berubah ya, seperti air teh, air kopi yang nanti akan dibahas, itu suci tapi nggak bisa mensucikan. Artinya nggak bisa air teh itu buat mengangkat wudhu walaupun air tehnya 3 tronton ya, satu apa namanya, toren, nggak bisa ya. Air gula, air kelapa, minum sayang. Nah, sudah. Nah, al-mustakmal tuh, air mustakmal adalah air yang sedikit, yang sudah dibahas ya. Ini dasar dulu nih biar kita tahu mengenai air sedikit, yang makanya kita akan tulis. Yaitu 5 liter. Kalau kita besar, walaupun kurang 1 liter, 2 liter masih dimaklumi. Artinya masih belum kurang dari 2 pula. Lebih dari 305 liter atau lebih dari 60-60, kalian tinggal di rumah, tinggal aplikasikan aja. Misalnya 80, 100 ya, gitu. Kalian bisa lihat, airnya tinggal dikit nih. Wah, ini sih nggak lebih dari 2 bulan nih, bisa. Kalau kita mau belajar nanti bisa dikasih rasa namanya. Ya, kita lihat nih air itu, kalau kolom kita gede itu kita lihat aja kolom 120, 120, 120. Paham ya? 2 kali lipat dari ini. Berarti kalau air setengah masih kita bisa pakai karena masih 2 pula. Paham ya? Karena tingginya 120, 120 sama. Berarti setengahnya aja tuh sama seperti 60. Paham nggak? Ya, kalau penuh, wah udah berenang aja dalam nggak boleh. Nah, itu kan permasalahan jadinya kalau air sedikit. Kenapa air sedikit? Nggak jadi masalah air sedikit. Contohnya kita ambil di ember air sedikit. Di bak yang kurang dari 60 air sedikit. Ya. Yang di bak-bak kecil, yang di kamar mandi umum air sedikit. Yang ini nih kecil air sedikit. Di botol air sedikit. Pokoknya kurang aja dari yang ini atau 305 liter. Kan kita bisa lihat. Ya, kalau toren lebih ya. Lebih 500 ya. Nah, dari situ kita bisa lihat. Toren kita beli yang 500 yang kecilan. Apalagi yang 1000. Wah, udah aman dah. Kali atas. Paling enak udah dari keran. Zaman sekarang udah enak. Keran kontak apa namanya udah buka tutup gampang, nggak kayak dulu. Ya, udah nikmatin. Ya, kalau udah belajar ilmu fikihnya nanti paham, nanti Allah kasih tuh reaksi kita sendiri dari belajar. Dan orang belajar juga kalau ada kesalahan jadi maafin. Anak kita lagi belajar sepeda, salah kita omelin apa ya? Enggak. Namanya belajar sesuatu yang lagi belajar kagak diomelin, diperbaikin nama guru di mana juga begitu. Begitu juga kita lagi proses belajar. Ada kesalahan kita mau Allah Ta'ala, insya Allah maafin kita. Tapi kalau kita nggak pernah mau belajar, ibadah kita, Allah nggak bakal kasih maaf. Karena di jalan untuk dapat pemaafan dengan belajar, dia nggak mau. Dengan tidak belajarnya aja udah mengakui dirinya ini sombong, seakan-akan ilmu Allah udah dipegang sama dia.
Padahal ilmu Allah luas sampai kita mati nggak kelar kita belajar. Yang begini aja nih, orang udah nggak paham. Ya, ini dasar nih. Jadi kita bisa bersih najis, bisa ini dan sebagainya. Nah, air mustakmal tuh air yang tersedikit yang telah dipakai dalam mengangkat hadas, menghilangkan najis. Ya, apabila itu air melebihi balaga gulatain lebih dari 2 kula, yasiru tahir mutahhir. Air itu jadi suci, mensucikan. Contoh, air lebih dari 2 kula nih. Pernah lihat kan ya, kamar mandi orang dulu, apalagi musola, masjid ya, yang masih pakai zaman dulu. Sekarang udah pakai keran, masih pakai apa ya? Nah, itu kan lebih dari 2 kilo tuh. Nah, kita ngambil wudhu di situ juga jatuh lagi airnya, nggak jadi masalah. Itu kan air bekas cucian kita, ya, karena lebih dari 2 kula. Atau air yang bekas orang ngambil wudhu dikumpulin sama dia, misal gitu ya, melebihi dari 2 kula, itu jadi suci, mensucikan, ya. Gitu. Jadi jangan sembarangan kita pakai air, ini air di bak nih, ada nih, padahal tuh air udah boleh bekas alam, ya, udah mustakmal tuh air. Kenapa? Udah kejatuhan, air sedikit udah kejatuhan, ame di bekas mandi, di bekas ini, iya, kita ambil aja ya, jangan. Itu namanya mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Baik, sekarang al-ma'ul mutanajis. Nah, ini air yang mutanajis. Al-ma'ul mutanajis, air yang mutanajis. Air yang mutanajis, ya. Nah, nanti dibahas apa itu mutanajis. Ya, tanajjasul ma'ul qalil, menjadi najis. Air itu menjadi najis, air yang sedikit. Al-ma'ul qalilu, air yang sedikit. Yang tanajjas, menjadi najis. Ya, kalau ngikutin bahasanya menjadi najis, air itu, air yang sedikit itu maksudnya. Terserah nulisnya kayak gimana ya. Yang penting paham. Air yang sedikit itu menjadi najis biwuku'in najasah fihi. Binya itu bisa babiah dengan sebab. Tuh, jadi binya sababiyah, jadi boleh ditambahin dengan sebab. Dengan aja sebenarnya sih bi. Cuma karena sababiyah, jadi dengan sebab. Ya, kan ada sebab. Kalau nggak ada sebab, nggak mungkin terjadi. Dengan sebab kejatuhan najis pada itu air. Air yang sedikit, air apa? Al-ma'ul mutanajis, air yang mutanajis adalah air yang sedikit yang telah menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis padanya. Terus secara bahasanya, ya, kalau diterangin, ini air sedikit jatuh najis. Najisnya apa nih? Tai cicak. Ini air sedikit nih jatuh najis. Tuh najis yang jatuh ya, bukan air bekas cipratan najis. Misalnya ada najis disiram tuh, nah itu namanya mustakmal, ya, paham ya? Karena adanya air bekas bersihin najis, bukan najis. Kalau najis ini air, najis ini nggak bisa dibersihin. Contoh tai cicak, tai lo dah, kotoran manusia, bisa nggak ente upiak biar jadi suci? Nggak bisa. Kencing, ente suling supaya jadi, nggak bisa. Ini najis karena ain, zatnya nggak bisa dirubah. Nah, zatnya ini yang jatuh ke tempat yang suci. Contoh, orang nelen emas, ente nelen duit 100, keluarnya 75. Ya, ada tahu kan sekarang dikit-dikit dalam potong aja ya. Ya, pokoknya apaan aja yang suci, kena najis ini tuh. Ya, sayang emas, geledak. Misalnya ada itu kopi apa namanya? Aduh, katanya itu benar luwak kata kopi apa bukan? Permasalahannya kalau kopi ya dibersihin ya bersih, paham nggak? Tapi kalau itu ternyata emang najis, ya cuma rasanya kopi nggak boleh najis. Kan dia bilang kalau najis. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada asal, ada sesuatu masalah, kita tahu masalahnya apa. Kelar. Makanya masalah riba, pelajarin benar-benar. Jadi kalau kita yang lihat, ini kredit, ngandung riba apa enggak? Apalagi ya, masalah apa nih? Kartu apaan itu, kita nggak tahu. Nah, itu kita mesti pelajari dulu, benar nggak nih begini. Nah, kalau itu udah permasalahan yang dasarnya tahu, ntar ketahuan bisa jadi riba, bisa jadi enggak, gitu. Paham ya? Kadang-kadang nolongin orang,
Lu mau beli, lu beli deh, ntar gua yang tanggung, tapi lu bayar sama gue ya. Itu kan 2 juta, lu bayar aja 2 juta 100, 100 perak, tentu nggak boleh. Nggak ada perjanjian di situ. Mendingan lu beli itu barang, ntar lu mau kreditin terserah. Kalau ini mau nolongin orang tuh agama tuh gampangin orang, jangan ngebebanin orang. Paham ya? Gitu loh. Kredit kan makanya itu bisa menjadi haram, bisa menjadi enggak. Ya, makanya semua dipelajarin dulu tuh ilmu-ilmunya. Nah, sama seperti ini. Kalau kita pelajari ilmu air, kita tahu. Ya, paham ya? Kembali lagi, air yang sedikit menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis. Nah, jadi tuh kalau misalnya benar tuh biji-biji kopi, dibersihin aja. Emas, ya jangan itu buang. Emasnya kena najis. Nah, jangan bodoh kita. Cuci. Dia asalnya kan suci. Suci dibersihin. Kecuali emang najisnya itu emang zatnya. Ente pikir kuning-kuning emas, tapi tai ente keras. Bisa nggak? Bisa. Dibersihin deh kalau bersih-bersih. Udah kering tau, udah berapa bulan. Di perut nggak keluar-keluar. Ya, misal gitu, misal. Ya, jadi bedain mana itu main zatnya ainnya memang najis atau bukan. Ya. Tuh, makanya jatuh najis nih. Tai cicak, biarpun kecil, di air yang sedikit, kurang dari 2 bulan, nggak seember itu, gede, cuma airnya udah tinggal setengah. Bak, jatuhnya air sedikit, jatuh najis dengan sebab itu ya tanajas, maka air itu mutanajis, air itu terkena najis. Makanya al-maul mutanajis, bukan air najis, mutanajis air yang terkena najis. Wa illam yataghayyar. Lanjutannya, sekalipun tidak berubah. Ya, sekalipun tidak berubah. Berubah ini ada 3 syarat. Ya, apa yang berubah? Airnya. Ya, sekalipun tidak berubah. Ini berubah, kata berubah, ya. Kata berubah ini ada 3. Apa berubahnya? Boleh yang mana aja, yang duluan mana aja. Warna boleh tahu dulu deh warna. Atau lagi bau, rihunya. Atau lagi rasa. Rasa bukan dicicipin ya. Apa namanya? Sup namanya tuh. Ya nanti kalau sama perempuan bisa, pastinya dia kayaknya demen sama gue. Emang dia udah ngomong. Lagi. Oh, pas itu lagi. Warna tuh ketahuan. Kalau tadi kuning warnanya kuning. Nah, sekarang itu punya di bak. Bak yang rada gede, tetap itu kurang dari dua kulai, paling 30 liter. Galon 2 biji aja masih 40 liter. Belum, itu masih berapa? Kurang dari, ya, berarti air sedikit. Jatuh nih. Tai cicak kecil, tai cicak nih. Blek, ya. Nggak ada yang berubah. Warnanya tetap air, baunya juga nggak bau. Tai cicak kan bisa cium ya, tahu ya tai cicak kayak gimana ya? Tahu deh, tai sendiri tahu. Dan rasa-rasanya agak ada najis nih. Airnya banyak. Tapi banyak menurut ente, bukan menurut agama. Paham ya? Menurut ente baru 30 liter aja tuh yang kata buat mandi bayi kan agak gede tuh. Itu kan masih dikit tetap. Kecil jatuh tuh. Ya nya anak kayak apaan. Pokoknya nggak berubah sama sekali. Tetap hukumnya najis. Oh, bahayanya air sedikit. Bagaimana ini proses air yang najis? Air najis kena baju ente, cipratan baju ente menjadi terkena najis, menjadi najis. Ya, bukan bajunya terkena, sama jatuh juga air. Kena kopiah, kena apa aja. Yang akhirnya inti bawa ibadah, bawa sholat inti nehi, nggak sah. Kan kalau sholat tuh perhatiin dompet inti, jangan dengan inti bekas 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 apa namanya, kayak orang sekarang suka ya kalau sopir-sopir nggak belajar kan nyari pinggiran dikencing, cebok nggak? Kalau ceboknya di kamar mandi, kalau di bawah pohon, iya kan ya? Pegang tuh, abis gitu tuh kencing diri, nggak diapain, nggak dicebokin, tangannya kena, pegang duit, pegang dompet, ya.
Ya kalau mau apik, husnuzon memang husnuzon, tapi lebih apik. Kalau emang dompet kita bukan isi 100. Kalau 100.000 tuh rata-rata agak bersih. Karena jarang yang pegang. Ya, lain emang 2.000. Maka tahukan yang 2.000 mulu. Gitu. Itu duit-duit. Itu jarang orang pegang, Bang. Sama ratusan dolar juga begitu. Kalau yang ini. Nah, itu kalau udah begitu tuh, rasa-rasanya lebih enak kita nggak bawa sholat. Makanya kalau bisa tuh, kalau emang ente mau buat tanggokan, mau apa ke masjid dan sebagainya, tetap keadaan kita mau bawa yang rada bagusan, ya. Nah, atau kita taruh di samping depan kita, gitu aja yang lebih enak. Ya. Ente yakinin nggak gini masalah, kan ente nggak lihat gitu. Cuma ini masalah apik, paham nggak apik? Lebih enak kita sholat tuh soal urusan dunia kita nggak bawa dari rumah, jangan. Kalau itu lagi di rest area itu nggak mungkin bawa, artinya taruh di depan kita, ya kita tutup aja pakai sejadah yang jadi masalah, tapi jangan lupa sejadah kita kan pasti kita lipat, pasti kelihatan ya, paham tuh. Nah jadi kalau air sedikit tuh bahayanya kalau kena baju kita, tempat yang kita buat sholat, kena yang kita bawa sholat, apakah itu kopiah, celana dalam, makanya bersihinnya mesti benar. Airnya air yang mengandung najis, mutanajis tuh air. Berarti nah air kan nggak boleh kena badan kita. Kita pakai buat cebok. Nah cebok yang kita keluarin najis. Bukannya bersih malah kemana-mana. Paham nggak? Kan pasti kelamin kita basah, pakai celana dalam nempel. Tuh celana dalam ntar dipakai lagi. Kita mandi, bersih alhamdulillah mandi pakai air shower. Tapi celana dalam yang tadi, itu makanya. Ya, nyuci-nyuci najis. Nanti di bagian najis ya, di bagian najis. Tapi ini kan kembalinya kepada air. Nih yang kita punya air ini. Nih air. Nah, contoh lagi apa? Kita punya bayi. Bayi kan pasti popoknya, celananya. Ya, ini kayak awi anak itu yang tidur. Ya. Nah, itu pasti celananya mau kencing anak-anak. Anak-anak masih 7 tahun ke bawah, inti boleh periksa aja deh. Ya, tes jadi orang tua pasti bawa apa? Bawa pesting, tahu? Bocah jangan disalahin, jangan diomelin. Ya, bocah pasti ada bawa kencing, nggak kita aja dulu begitu. Nah cuma tolong nih jangan dicampur. Tuh kalau mau dicampur dibersihin dulu. Nih misalnya pakaian pakaian kotor, ingat pakaian kotor bisa pakaian itu ada najis atau tidak, cuma rada apok bau biasa. Yang tahu kita, makanya kita yang ngerti, kita udah ini, kita tahu mana yang najis mana yang tidak. Nah jangan yang bersih ini cuma karena kotor. Ingat ya, kotor belum tentu najis. Kotor aja mungkin kena tanah kita yakini nggak najis, ya, atau kena keringat atau kena debu ataupun buang apek udah seminggu kagak diganti-ganti, ya, cuma apek cuma kagak najis, taruh di sini. Ini pakaian-pakaian yang najis kita campur. Kalau kita nyucinya orang dulu, ya, air galon dikali selamat atau ini. Nah kalau sekarang kan pakai apa medianya? Mesin cuci airnya, nah yang dikumpulin ada gak dua pulang? Nggak mungkin, nggak dibuang, digiling, nyatu semuanya. Jadi mending kalau airnya dibuang doang. Kan orang sekarang gitu, dibuang doang ya. Dibuang, dimasukin ke pengering, tetap apa? Najis kering. Nah, kalau yang ngerti enggak, disiramin, dibilas. Ya pakai air jalan tuh dibilas, masukin ke oke. Tapi lebih selamat lagi yang najis-najis kita bilas duluan. Paham ya? Najis belas, masukin, bersih dia tuh. Ya, bersih karena udah dibilas, yang kita yakinin itu najis. Udah digulung deh nih, beruk. Ini air mustamal udah, jadi nggak jadi masalah. Tapi ini kagak najis, yang penting itu dulu. Nah, kalau udah selesai mau dimasukin ke pengering, baru dibilas lagi. Walaupun sekali nggak apa-apa, yang penting kan nggak ada najis. Soalnya ada najis, nanti ada pelajarannya di sini ya, cara membersihkan najis. Kita belum masuk ke situ. Masalah air ini nih, ini kan airnya jadi najis. Air najis, semua barang yang kita cemplungin di situ menjadi najis. Jadi bukan kejatuhan najis itu hanya apa namanya kita tahu teh cicak aja. Termasuk anak kita punya ompol, kita masukin ke mesin cuci, yang mesin cuci itu ada airnya. Air itu jadi apa? Najis tuh yang tadi ya. Kita paham karena airnya sedikit.
sekalipun nggak berubah, tapi kan airnya nggak berubah, tetap najis. Baik, lanjutan. Bagaimana dengan air yang banyak? Al-ma'ul kasir. Nah, ini air yang banyak. Ya, kolom-kolom yang gede, lebih dari 2 kula, itu 350 liter, 305 liter. Air yang banyak, al-ma'ul kasir, air yang banyak, la yatanajjas. Air yang banyak tidak menjadi najis. Sebaliknya udah biwukuin najasati fihi. Air yang banyak tidak menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis pada itu air. Ya. Sebaliknya ya, air yang banyak tidak menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis pada itu air. Ya, enak gak? Enak air banyak tuh, makanya air banyak lebih apa? Lebih ini, makanya kalau dikali bukan banyak lagi yo. Udah nggak terhitung berapanya. Sekarang air kalinya yang di mana dulu? Bukan yang sono air hitam, bukan. Air di sini udah bau, ya. Tapi yang masih alami, ya, yang masih enak tuh. Nah, syaratnya tuh di sini, illa kecuali tuh, air yang banyak tidak menjadi najis dengan sebab kejatuhan kecuali itu ada pemasangan kecuali idza taghayyara tahmuhu apabila berubah rasanya, kecuali jika berubah warnanya, rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Terus syarat itu nggak mesti tiga-tiganya. Warna nggak ada, tetap warnanya, tapi baunya. Ya kan ada yang sesuatu najis nggak mesti kuning, nggak mesti merah, nggak mesti hijau. Warnanya putih, tapi bau. Ya, contohnya apa? Kalau bekas saya perempuan itu dia. Bininya putih sama hijau. Nggak ada darah memang. Ini ketahui ya, bukan bercanda. Itu apa? Keputihan. Ya kan bau tuh. Warnanya apa? Putih. Ya. Apaan aja pokoknya nih, air banyak. Itu lihat kejatuhan najis ya. Kalau nggak kejatuhan najis nggak ada, jangan diragukan. Islam jangan dibikin was-was. Ya, ini nanti ada permasalahannya bagaimana kita mau pakai air. Cuma kita ragu apakah ini terkena najis atau tidak. Ini air suci loh. Maka pakai, kembalikan ke asalnya. Asalnya apa? Suci. Cuma itu diragukan. Nah, nanti ada di kitab takrirat. Nanti kita baca-baca itu ya buat tambahan. Ya, gitu. Kalau inti yakin ya memang asalnya najis, kemudian inti ragu, ini najis nggak najis saja, kembali ke asal, nanti itu semua tuh itu namanya ke usul fiqh tuh, ya kembali ke asal, ya. Nah kalau ini kan asalnya ya apa banyak, kemudian jatuh najis, dan najis ya kagak apa namanya kita ragu, nih bau enggak, tapi putih warnanya, nggak ada warnanya apa, warnanya nggak berubah, bening tetap. Ya rasa sih emang kita banyak banget, tapi bau-baunya, nah kayak bangke, nah, air sumur di bawah, orang dulu nih masih punya sumur suka kejatuhan tuh yang namanya ayam, bener nggak? Ya ini ngalamin, nenek ini masih ada sumur, ya nggak dipakai waktu itu, orang bubangki, ya mungkin lebih masih kecil kali, bubangki nggak ada yang pakai dulu tuh. Ya orang dulu kan ngerti, emang orang dulu kan ngajinya emang bener ngaji dasar orang dulu. Ya nggak dipakai dulu tuh, didiemin sehingga nanti jadi hilang baunya. Maka pakai lagi, kalian pakai. Apalagi bangkinya bisa dibuang, ketemu tuh bangkinya buang. Nah baunya kan masih ada tuh, biarin dulu, nanti akan hilang sendiri. Beda sama air sedikit, udah mutlak nggak boleh dipakai. Kita nggak bicara lagi tuh, udah nggak ada pengecualian. Tapi air banyak masih banyak dispensasi. Benar bahasanya ya? Iya, ada keringanan-keringanan. Di antara tadi ya, air yang banyak ya tidak menjadi najis dengan sebab jatuh najis. Tidak ada jatuh najis, kebacukan najis, tidak menjadi najis kecuali kalau berubah rasanya, baunya, warnanya, baunya, yang mana aja. Boleh warna baunya nggak ada, tapi rasa enggak, bau nggak ada, warna. Baunya sih kagak, cuma warnanya udah berubah. Itu tahu yang berubahnya apa ya? Itu. Berubahnya wantek kan beda. Bisa babihak dengan sebab itu najis.
Wa idza zala taghayyuruhu binafsihi au bima'in yasiru tahir mutahiran. Apabila hilang perubahannya, tuh. Kan jadi najis karena berubah. Kalau nggak berubah kan nggak najis air banyak. Air banyak itu kalau nggak berubah nggak najis. Kalau air sedikit berubah kagak berubah najis, menjadi najis. Air banyak tidak menjadi najis kecuali kalau air itu berubah. Nah, hilang perubahan itu bisa dengan sendirinya binafsihi. Yang tadi tuh didiamin 3 hari 4 hari tak tahu hilang, boleh warnanya hilang, rasanya hilang, baunya hilang. Au bimain yasiru tahirna, atau dengan air ditambahin. Inti punya kolam, kolam kejatuhan cicak lumayan nih. Ya, ada baunya tuh. Mbok cicak, bukan buk bangki nih. Kita lihat di kolam itu udah gede banget, sayang dikuras, orang masih baru. Kalau mutak sih enak sekali, emang kita kuras ya. Nah kalau baru nguras, masih bersih, capek kan. Apalagi zaman dulu nimbak. Kalau sekarang udah begini. Ini kita ingetin orang-orang dulu tuh. Atau akan kejadian sama kita kalau kita lagi di kampung. Ya udah kita udah ngerti, buang bangkinya tuh. Diamin aja. Atau nggak mau diamin, tambahin air. Boleh kalau kalian pakai timba atau mau pakai keran, udah buka aja. Lama-lama hilang baunya, pakai lagi menjadi suci, mensucikan. Tuh tadi apabila hilang perubahannya binafsihi dengan sendirinya, au bimain, ingat dengan sendirinya atau bimain dengan air. Kalau ditambahinnya dengan bau-bauan penyedap supaya hilang nggak sah. Ya, pakai kaporit kayak pakai apa lagi? Pakai pewangi kayak nggak sah. Hilangnya dengan sendirinya, ya, alami. Atau ditambahin dengan air. Kalau ditambahin minyak wangi, nggak sah. Ngilangin bau banget, ditambahin aja pewangi atau apa. Jadi hilang baunya, nggak sah. Karena nggak alami atau ditambahin air. Di Islam aja begitu. Kenapa? Sebab kalau kita hilang najis, otomatis satu, bukan soal sucinya aja yang kita belajar tentang fikih. Dalam masalah medis, udah pasti najis, penyakitnya hilang. Penyakit ya, kuman atau apa lagi, virus atau apa lagi, hilang. Sebab inti kalian tahu, yang namanya baunya itulah yang virus. Bangke, ayam masih hidup kan kagak bau. Ketika jadi bangke, bau apa yang baunya dari mana sumbernya? Itu dari kuman itu tuh, virus kayak kuman atau apa sih, bakteri kayak ya begitu. Itu tuh manusia aja begitu, ini nggak bau. Coba jadi bangke, naudzubillah min dzalik. Ya untuk dikubur. Kalau di jalanan kan suka ketemu tuh ya maaf ya, mati ya nggak ketemu 3 hari. Baunya lebih parah dari binatang. Ya, bahkan kalau di kitab yang kita baca, kalau orang-orang yang naudzubillah min dzalik, ya itu dan dud bahasa Arab ya, cacing itu ngeluh. Dia ngomong sama Allah Ta'ala, betapa bangkainya baunya lebih busuk dari yang ada, yang di para alam itu bagi orang-orang yang naudzubillah. Makanya orang-orang yang subhanallah, para anbiya, ya bisa jadi buat kita juga minta kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau inti orang-orang Masya Allah, udah bakal dimakan bangkai inti sama siapa? Sama cacing-cacing tanah. Ayo, udah berapa banyak kita lihat. Apakah dia tukang pembaca Al-Quran, apakah ini pasti ada amalan-amaliyahnya. Kejadiannya di mana? Mesti kita saksikan ketika ada pembongkaran makam karena sesuatu hal harus dibongkar. Ya, ternyata ada jasad umur 30 tahun masih utuh. Yang baru 2 tahun hancur. Itu jangan coba-coba buat bapak inti atau siapapun, nggak boleh bongkar sembarangan. Ini karena ada sebab. Ya, sebab apa dan sebagainya akhirnya harus dibongkar. Ya, tuh. Ya, luar biasa. Nggak maaf kalau orang-orang naudzubillah. Ya, jadi baunya itu hilang sebab dengan sendirinya atau dengan air, yasiru tahiran mutahiran, menjadi suci, mensucikan kembali. Ya, mudah kan? Walayat huru, tuh tidak suci. Walayat huru, tidak menjadi suci iza zala taghayyuruhu bi syai'in akhar. Tidak menjadi suci apabila hilang perubahannya dengan sesuatu yang lain. Tidak menjadi suci apabila hilangnya, ya hilang perubahannya, itu berubahnya tuh, ya baunya udah nggak ada, jadi balik lagi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain apa aja? Ya, ini udah hilang nih baunya.
Pakai apaan? Ya pakai apaan aja. Cuma dua yang dibolehkan agama, hilang dengan sendirinya atau ditambahkan air. Selain itu tetap hukumnya najis tuh air. Ya, sekalipun airnya banyak. Kenapa? Karena berubah. Kalau nggak berubah, ya nggak najis. Beda dengan air yang sedikit. Itu aja dulu. Ya, nanti kita akan lanjutkan an-najasatul lati yu'fa anha fil ma. Najis yang dimaaf di dalam air. Najis tapi di dalam air dimaaf. Tuh. Ada dimaaf dalam air, tapi nggak dimaaf di dalam badan atau pakaian kita buat sholat. Jadi kan kita sholat kan kita bawa badan sama pakai pakaian. Pakaian berarti masuk yang dipakai, kopiah masuk, apa aja, termasuk selampai ente, pokoknya dibawa sholat. Ini permasalahannya buat sholat, bukan buat kantor. Kalau kantor nggak ada syarat, ya nggak ada syarat, ya baju ente ada tai cicak juga nggak digaji nggak. Tapi kalau sholat nggak dapat gaji ente, nggak dapat pahala, nggak dapat ganjaran. Udah itu dosa karena bawa nanggung najis, ya. Nah, nanti udah tahu tuh mana yang dibolehkan, yang najis tidak dimaaf, maksud tidak dimaaf di air tapi dimaaf di badan. Ada tidak dimaaf di badan, di pakaian tapi dimaaf di air. Contohnya bangki yang kecil yang darahnya tidak mengalir, hewan yang tidak mengalir darahnya. Contohnya semut, serangga, nyamuk yang jatuh tuh jadi bangki di air dimaaf. Semut tuh angkat dikit, laler, tinggal celup begitu, ya. Kalau ente mau minum, buang. Tapi kalau jatuhnya di badan, bangki, najis. Makanya jangan sembarang di kantong itu, bangki nyamuk, kami bangki apa semut. Kan dimaaf. Tapi kalau di air, tapi sebaliknya ada yang tidak dimaaf di air, tapi dimaaf gini di pakaian, seperti darah sedikit, ya dimaaf ada darah nyamuk di badan kita, plong ada dimaaf. Tapi kalau di air nggak dimaaf, ada darah walaupun sedikit, gusinya ini atau bekas makan sendoknya kena darah, dicucinya di abang-abang pakai air bak kecil semuanya jadi kena najis tuh, ya makanya air mesti mengalir. Kalau nggak najis ya oke, tapi kemana kalau ada najis, maaf nih, apalagi kalau masalah ada campuran sesuatu yang diharamkan, kan najis. Jamu kan nggak najis, halal, kita minum jamu. Tapi di situ suka ditaruh anggur obat. Tapi anggur obat, iya AO, itu makin doang. Kita ngalamin orang-orang begitu dulu, ya hampir kita ungsikan, ya. Gila dulu mainan gitu, ya kambing putih jadi kita kenalin dan jadi gitu-gituan. Kalau sekarang kan banyak gue nggak tahu dah, ya dulu karena kita main sama orang-orang begitu. Nah itu najis itu, diminum satu loki, ya dulu 500 perak, diminum di satu loki, dicuci di situ, gelasnya masih najis, kita minum pakai apa? Beras kencur ini gimana tuh? Ah, gitu ya. Nah, jadi kalau mau beli pakai gelas sendiri lebih aman. Ya, itu permasalahan kalau ada najis. Kalau nggak ada najisnya, is oke, nggak jadi masalah. Termasuk kan minuman keras. Kemudian apa lagi? Darah atau bekas muntah. Itu kalau sebab airnya sedikit. Beda kalau air banyak. Nanti kita akan bahas najis yang dimaaf di dalam air. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى
أشرق مثل الأطاير وداع ما بدا نور جواهر أكبر سعد علينا فلها كل الثاني فلا أشرى من سعد جاء من خير واه فلا Allah Wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala. Kewajiban seorang anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak kita kepada Allah. Diberitahu dulu sebelumnya nih. Kita diingetin supaya bisa rasa syukur kepada Allah taala. Yang mana Allah telah memberikan nikmat-nikmat kita yang banyak, ya. Minggu kemarin nih ya, bahasanya laqad manallahu ta'ala 'alaika bi ni'amin katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat banyak. Aujadaka ba'dal adam, dari enggak ada diadakan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikenal namanya Romli, atau keluar ada namanya Romli, ada Api, ada Deri, ada Betok, namanya Ishak, panggil Betok. Itu kata ahli mana gimana itu? Dia bilang depannya ruminya danau. Tiap hari mancing betok mulu kan. Ahlinya tahu. Aujadaka ba'dal adam wa ja'ala laka hidran, yang menjadikan buat kamu akal. Itu sebaik-baik itu. Ya, pemberian Allah. Wa hadaka ila dinil Islam, memberikan hidayah petunjuk kepada kamu kepada agama Islam. Alladzi huwa a'dhamu ni'mah, dan itulah paling besarnya nikmat. Wa an'ama 'alaika bisam'i wal basari wal lisan. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kamu dengan nikmat pendengaran, penglihatan, wal lisan dan lisan. Wal yadain, dua tangan, wal rijlain, dua kaki, wa khalaqaka basyaran sawiyyan, dan Allah ciptakan, Allah bentuk kamu, Allah ciptakan kamu sebaik-baiknya manusia. Fi ahsani khalqih, sebagus-bagusnya bentuk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia sebagus-bagusnya bentuk. Wa a'tana sihah wal afiyah, dan Allah juga telah memberikan kamu kesehatan dan afiat. Wa wada'a ar-rahma laka fi qulubi walidaik, dan Allah juga telah letakkan rasa kasih sayangnya kepada kamu di dalam hati kedua orang tua. Ini semua dari pemberian Allah Ta'ala. Nanti di yaumil hisab, di hari kiamat, Allah akan minta bertanggung jawab kepada kita. Mata kita, telinga kita, semua yang telah digunakan akan dimintai bertanggung jawab. Kecuali kalau kita udah delete, udah dihapus. Hapusnya dengan apa? Permohonan maaf, istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau urusannya sama Allah, selesai, Allah baik. Tapi kalau urusan dengan manusia, entar dulu, didatengin nanti. Ya, sekecil apapun, ya, akan kita lihat semuanya. Sering kita baca itu ayat. Apa ya? Wa may ya'mal misqala dzarratin, siapa yang berbuat misqala dzarrah, sebesar biji atom. Itu biji atom maksudnya tuh partikel yang terkecil. Sekarang ada lagi ya, nano apa nama itu. Ya, pokoknya
Pokoknya pertemuan-pertemuan dicari lagi yang partikel terkecil. Ini makna bebas maksudnya. Ya, sekecil-kecil apapun artinya yang manusia pandang biasa aja. Tapi tetap dalam pandangan Allah ada hisab. Mau baik, mau buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan yarah itu yang baik, yang dilihat. Ini bakal lihat. Dan bakal dihisab semuanya. Ya. Yuhasabu hisaban yasira, minta dihisapnya dihisapan yang ringan. Ada yang hisapnya sangat sangat berat. Tapi tergantung amal solehnya nanti di sana, amal baiknya atau amal buruk dihisap. Yang kita yang jadi saksi tahu nih kejahatan sebenarnya bukan kejahatan, kita malah anggap itu kejahatan. Bakal dihisap. Ada peristiwa, padahal itu peristiwa rekayasa. Kemudian kita dukung, dihisap juga kitanya yang ikut dukung. Yang dukungnya baik atau buruk. Kita menjadi saksi, bisa juga terlibat. Mendukung kejahatan-kejahatan kita dukung, hisap juga. Yang baik, dihisap juga. Walau sikit tamroh, sekalipun hanya sebesar gigitan dari korma yang inti kasih ke saudara itu, dihisap. Aneh dukunin, aneh guna-guna Romli. Ya, apa santet. Kagak berhasil nih. Misal ya, ada perburuk dia kan jahat bisa dengan secara dohir, ada secara goib. Secara goib nih, dia nggak bakal tahu kan? Secara goib berhasil nggak berhasil misalnya itu orang taat sama Allah Taala, jangan takut nggak bakal berhasil. Tetap yang nggak berhasil itu dukun nih bakal dihisap sama Allah. Bukan dia nggak berhasil kemudian nggak dihisap, wah enak aja. Berhasil nggak berhasil tetap dihisap. Datangin Pak Romli, ya katanya malaikat nih. Ya, orang ini pernah jahil nanti begini-begini. Inti karena inti orang soleh, mungkin kebanyakan pahala, udah. Ya karena ada orang-orang yang Masya Allah, inti bisa terdidik begitu. Inti dapat pahalanya lebih apa, ganjaran surga tinggi banget ada. Emang Allah kasih tahu nih ada tempat yang tidak bisa dimasukin kecuali orang yang memaafkan saudaranya. Subhanallah. Padahal orang itu jahat. Kalau inti bisa, tapi kalau inti ya Masya Allah, kalau kita masih butuh pahala, masih butuh pahala gimana? Itu nggak bakal itu. Ini kan urusannya takutnya orang yang nuntut kita kagak ya. Kagak dituntut. Akhirnya ya Anda harus kasih pahalaannya. Dosanya Romli buat Anda. Kan rugian ya. Paham ya? Apalagi berhasil. Tahu inti Romli, kamu ini mati muda-muda. Bukan sakit, tapi ada yang kerjain inti. Oh, anak inti nuntut. Oh, ini dia nih orang ya. Gue jadi yatim. Gue jadi susah. Istrinya dan sebagainya. Pokoknya menuntut Allah Ta'ala. Maka sekecil apapun, satu-satu manusia diutus. Nggak pakai no hisab lama, biar cepat. Enggak, atu-atu. Makanya umur akhirat lebih lama dari umur dunia. Umur akhirat lebih lama dari umur di pengadilan Allah tuh, di mahsyar. Ntar lain nanti, farikun fil jannah, farikun fis sa'ir. Segolongan masuk neraka, segolongan masuk surga. Nggak ada dua tempat selain itu, nggak ada. Di pinggiran surga, di pinggiran neraka, tengah-tengah nggak ada. Mau surga, mau. Ini Allah yang beritakan. Ya, yang milik kita yang dikasih pilihan mau kemana, jalannya dikasih tahu mau yang mana. Nah ini waktu pengadilan Allah Ta'ala ini lama banget, satu-satu detil dari mulai kita mulai menanggung dosa sampai kita kematian kita satu-satu bermiliar manusia, makanya begitu lama dari umur dunia, bukan umur kita dirinya selama umur dari berapa nih, dikasih umur 70 tahun ya, diri 70 tahun buat nggak? Nggak kuat kan kita? Ini bukan umur kita. Umur dunia udah 1000 tahun. 7000 tahun. Dunia sabatun alif, dunia ini 7000 tahun. Wa ana akhiru alif, karena Nabi Nasir 1000 yang terakhir. Dalam komentar para ulama tuh yang menafsirkan itu hadis, ditambahkan untuk umat Nabi Muhammad rahimannya kurang lebih 500 tahun. Ya, 500 tahun. Wa ana akhiru alif. Saya 1000 yang terakhir, kan sekarang 1400 sudah. Nah itu tadi. Ya, paling tinggal berapa tahun. Ini jangan inti pikirin kiamat, inti pikirin amal soleh aja, soal kiamat bakal terjadi. Paham nggak? Makanya ada pas begitu, udah usah, kalau gue mati lu nggak bikin manahnya percuma, udah waktu udah udah kiamat. Mau cerita-cerita gitu kita simpen, ada ulama simpen. Nanti dicatatnya kalau udah meninggal atau ditulis gitu. Tapi buat apa? Lo belum sempat baca album amalin udah keburu mati badai. Ya gitu, udah kita cerita soal kan tanda akhir zaman udah kelihatan ya, fitnah anak dajjal aja udah gampang manusia kena ya. Nauzubillah min dzalik.
Kalau itu tahu berita akhir zaman. Nah, baik. Itu umur dunia. Taruh deh mau berapa sih yang dibilang tetap aja kalah sama kita nanti di pengadilan Allah Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang kita baca di pengajian kita yang lain, itu temannya udah masuk surga, temannya lagi nungguin temannya bisa 500 tahun nungguinnya. Ini teman yang dihisapnya gampang, kagak punya persoalan, namanya Tuhan udah ketahuan, namanya manusia nggak punya persoalan, enak-enak aja. Paham nggak? Orang yang nggak ada persoalan tuh enak begitu, matinya gampang. Apa-apa orang biasa, tapi nggak ada persoalan sama orang. Bukan ngebangga-banggain orang tua aneh. Emang begitu orangnya. Gampangin aja. Oh banyak banget orang begini. Ya, yang meninggal nyesek udah selesai. Nggak bakal ada riwayat, nggak nyusahin orang sampai bertahun-tahun gitu. Oh jangan deh. Ntar kalau inti nggak kuat nanganin orang tua, akhirnya nggak redo. Ya, paham nggak? Oh berat loh ntar inti jadi berat. Ya, gitu. Nah kembali lagi ya. Nah, ada orang yang dicuci di dunia, memang dikasih sakit, alhamdulillah. Di akhirat jadi nggak berat. Itu husnuzon yang sangat baik di kita. Allah kasih apapun yang menjadi susah buat kita, bukan kesusahan sebenarnya untuk pencuci dosa kita. Ada juga memang di dunia nggak dikasih itu orang-orang kufar, sehat-sehat aja dia. Padahal dosanya naudzubillah, bilang tentang Tuhan, matinya enak lagi. Tapi nggak di akhirat. Makanya kita selaku orang yang bertuhan kepada Allah Ta'ala selalu nuzon kepada Allah. Allah nggak bakal memususkan atau berbuat jahat kepada hamba kita. Kadang dikasih dengan kesusahan. Nah, itu di hadis itu tentang apa? Susah banget hidup. Cuma tetap takut sama Allah Ta'ala. Ketika di hari kiamat, apa yang mau dihisab? Apa yang mau dihisab? Al-halal. Hisab halal aja dihisab. Apalagi yang halal dihisab sama Allah. Itu dapat halal dihisab sama Allah. Dari mana datangnya? Dari ini diasal. Semakin kaya, semakin besar misalnya. Mau ustadz sama semua, mau bubalik, mau kiai sama semua. Kita semua bakal dihisap. Nah, yang miskin ini nggak dihisap. Nanti di kitab apa yang malam minggu pertama, ya itu bisa dengerin Tankihul Qaul. Ya udah temu kedimah, ceritanya panjang. Ya udah dinungguin di bawah satu pohon nanti di surga dinungguin temen udah masuk temennya belum. Kekayaan, padahal baik duitnya tukang keluar tetap dihisap. Contohnya gini, kita masuk supermarket. Dari apa aja dibeli, orang duitnya banyak, nggak apa-apa. Halal, bukan nyolong. Halal yang dibeli. Boleh nggak? Boleh. 3 troli. Alhamdulillah. Nggak sangkut pautnya, nggak nyolong, nggak apa, nggak. Halal. Tetap dicek kan? Dicek halal. Lolos, nggak apa-apa. Nah, Romli nggak beli apa-apaan. Yang cuma tiba ngeliat, duit kagak. Misalnya kita kan suka begitu ya. Nah, lewat pemeriksaan nggak? Lewat, apa yang mau dibeli? Nggak ada. Pak, beli apa Pak? Oh, enggak, saya mau beli, cuma nggak ada yang beli. Duit cuma segini, mau beli rokok batangan bisa nggak? Teman makan rokok batangan. Lo keluar 4.000 gede. Keluar kita. Nungguin teman kita yang lagi belanja. Ya, padahal kita nungguin rokok dari teman kita support. Dia beli banyak banget. Nungguin kita di sono. Ini teman kita lama nggak? Ah, belum nanti. Bermiliar-miliar manusia nanti. Mending enak. Matahari sejengkal. Ya, kecuali orang-orang yang dapat lindungan Allah Ta'ala. Kan ingat ya, sekali hadisnya dalam naungan Allah. Ya, didaungin awan, nggak kena panas. Dan begini yang suka keluar, nggak telanjang. Emang telanjang di sono. Maka kita bawa segitu telanjang manusia. Kecuali orang-orang yang waktu di dunia suka memberi terutama pakaian atau apa ditutup sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nggak menutup, yang nggak membuka aib orang sesamanya. Ditutup juga aibnya nanti di hari kiamat. Allah tahu dengan dibuka. Tapi tukang buka aib orang, nauzubillah enggak. Ya, makanya serem politik, serem ini dan sebagainya. Ya, nggak buka aib orang. Sekalipun itu benar. Dan nggak perlu orang tahu, tapi dibuka-buka rumah tangga orang dan sebagainya. Nauzubillah. Di sono yang kita nggak tahu dibuka. Seluruh bermiliar manusia menyaksikan perbuatan kita. Nauzubillah. Ya. Nah itulah makanya nikmat-nikmat Allah yang banyak ini bakal ditanya sama Allah. Ya begitu nikmat begitu banyak. Makanya suruh nanti di sini kita disuruh berbakti. Ya alhamdulillah dikasih tuh rahmat kasih sayang kepada hati kedua orang tuh Tuhan. Hatta robbaya katarbiatan kamilah sehingga sehingga orang tua kamu mendidik kamu dengan pendidikan yang baik. Ya beruntunglah ya mana ada sih orang tua yang mendidik yang tidak baik. Cuman di akhir zaman karena perbuatannya orang tua yang tidak baik, kasih makanan yang haram, maka nggak terdidik anak itu menjadi baik. Wahababaka ila ustadik, dan memberikan kecintaan kepadamu, kepada guru kamu.
hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinik wa dunyaka. Sehingga sang guru mengajarkan kamu apa yang menjadi manfaat kepada kamu, urusan dunia kamu, urusan agama kamu dan urusan dunia kamu. Ya, agama bukan ngurusin agama cuma akhirat aja, ngurusin juga dunia kita. Contohnya selalu kan kita jangan makan yang haram. Sebab kalau inti makan yang haram kan efeknya, kalau inti korupsi, efeknya kan paling kagak jangan cerita akhirat, di dunia ini apa ya? Di penjara, dibenci. Tuh, ya. Jadi kalau namanya bicara akhirat, dunia pasti masuk, tapi bicara dunia belum tentu ceritain akhirat. Ila ghairi dzalik, kepada yang lain dari mana itu min ni'ami, dari nikmat Allah yang begitu banyak, allati la tuhsa, yang tidak akan bisa pernah dihitung nikmat Allah taala. Apa dalilnya? Tuh dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah tertantang, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, ini Allah yang katakan, la tuhsuha. Kamu nggak pernah bakal mampu untuk bisa menghitung nikmat Allah. Nggak bakal bisa. Jadi jangan berlakon-lakon kita dengan ibadah yang udah ratusan rakaat, udah bisa begini, kemudian kita anggap udah bisa bayar. Belum. Dalam kitab ya diterangkan tuh hamba Allah Ta'ala, udah digambarkan visual itu bagaimana keadaan di hari kiamat. Ada orang yang udah ibadah 300 tahun namanya. 300 tahun lamanya ketika Allah katakan masuklah udkhulu bi rahmati, itu kita masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal ibadah, karena nggak bakal bisa kehitung. Masuk kamu bi rahmati, dengan rahmatku. Kata orang ini, tidak ya Allah, aku masuk karena amal ibadahku. Saking hebat itu. Pagi buat siang buat ibadah, malamnya buat bangun malam, siangnya buat puasa. Pokoknya nggak ada sedetik yang terlewatkan kecuali ibadah kepada Allah. Sungguh hebat, luar biasa. 300 tahun lamanya, nggak pernah maksiat sama Allah. Makanya dibilang, dia mengakui dirinya masuk surga karena ibadahnya. Kata Allah Ta'ala, karena ibadah, boleh. Kita hitung-hitungan. Ya, malaikat hitung tuh, nikmat sebelah mata yang aku berikan. Belum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baru setengah mata, dihitung. Nggak bisa dibayar oleh ibadahnya dia. Saking, ya itu kan mata dari Allah Ta'ala. Ya, dikufurin nikmatnya karena ini. Masuk kau neraka, ya langsung minta maaf kepada Allah Ta'ala. Iya, aku masuk dengan rahmatku. Makanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nggak bakal mampu kita memang. Makanya taatin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikasih enak lagi. Aturan 50 sholat jadi 17, 5 bukan 17, 5 yang belain siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cari redha Allah, cari rahmat Allah melalui sumbernya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada Nabi Muhammad SAW. Falyazamuka tashkura rabbak ala ni'ami. Nah, nanti kita lanjutkan. Yang kedua, maka lazimkanlah engkau bersyukur kepada Tuhanmu atas segala nikmat-nikmatnya. Nah, bagaimana mensyukurinya? Nih, dikasih jalan. Ya, nanti minggu depan kita akan lanjutkan lebih dalam lagi. Bi an tuti'a awamirahu wa tabta'ida an manhiyatih. Bahwasanya engkau taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhkan dari segala larangannya. Wa tu'azzimahu min qalbik, dan kau besarkan Allah Ta'ala dalam hatimu. Wa la ta'mal ghalihan, jangan pernah engkau melakukan pekerjaan yang jelek, yang keji. Walau fi hali wahdatik, sekalipun dalam kesendirian yang orang gak lihat. Itu orang besar tuh. Banyak orang hanya di depan orang, tapi di belakang. Tapi orang yang pilihan bukan hanya di depan orang, di belakang yang nggak ada orang dia nggak akan berbuat. Karena orang boleh nggak lihat, tapi Allah tuh makanya harus dibesarkan, diagungkan. Allah Maha melihat. Allah akan nggak mudah banget kalau mau menyiksa kita. Benar-benar dibesarkan. Kalau kita takut sama polisi, kita takut sama tentara, kita takut sama presiden. Karena dia merasa orang misalkan gitu tuh ya, secara logikanya. Lah Allah segalanya maha besar nih. Tuh makanya dibilang maha besar, bukan yang inti rekayasa tuh, Allah besarnya kayak gimana ya? Jangan, itu sama dengan makhluk. Ya, tapi kebesaran, kekuasaannya, keagungannya dan sebagainya itu perlu dibesarkan. Nanti insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan lagi ya dalam pelajaran kitab Akhlaqul Bani. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا